Kebakaran tiba-tiba terjadi di Hotel Grand Jinglan. Ratusan orang terjebak di dalam. Semua unit segera ke lokasi. Ruotong, kamu udah diterima kerja di grup Huasheng di ibu kota sebagai direktur teknik senior. Katanya gaji setahunnya 5 juta. Apa Wuyu udah tahu soal ini? Belum tahu. Setelah bertahun-tahun kerja di sini, paru-paruku udah kena dampaknya. Sebenarnya aku rencana mau pensiun, tapi Wuyu suka aku jadi pemadam kebakaran. Kalau enggak, aku nggak bakal betah selama ini. Iya, kalian berdua itu pasangan idaman paling terkenal di sini. Ingat waktu kamu terluka dalam misi dan pendarahan parah? Wuyu hampir kehabisan darah buat nyelamatin kamu. Dan sebelum itu, waktu kamu dirawat dalam kondisi kritis, dia nggak tidur sama sekali. Kamu sama sekali nggak boleh ngecewain dia. Aku tahu, dulu, demi dia, aku milih menetap di kota Linzhou. Tapi sekarang, kita punya pilihan yang lebih baik. Setengah bulan lagi, itu ulang tahunnya. Nanti pas waktunya, aku bakal ajak dia ke ibu kota secara resmi. Dia tuh jago banget mainnya. Huotong. Sayang, Nona bangun, bangun. Sayang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sayang, kamu terlukis. Aku sangat khawatir tentangmu. Aku lagi haid. Ini semua salahmu. Kamu terlalu kasar tadi. dia, Ji Qingqian sedang haid, dan suamiku ternyata bersamanya. Sayang, aku jaga malam ini. Aku mungkin pulang terlambat. Kamu lagi ngapain? Aku lagi di treadmill. Malam ini, Aku akan merindukanmu. Sayang, dah. Wuyu, bukannya kamu di rumah. Beraninya kamu bohong padaku. Huotong, keluar sekarang. Kalau kamu tidak pergi, akan terlambat. Mulai sekarang, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, kita akan menghadapi setiap badai bersama dan menghadapi setiap kesulitan bahu-membahu sebagai pasangan seumur hidup. suamiku akhirnya kita akan punya bayi. Ucapkan selamat padaku. Sayang, terima kasih. Di masa depan, aku ingin memberimu banyak sekali anak. Kamu terus bilang cinta padaku, tapi kemudian kamu berbalik dan main-main dengan wanita lain. Aku benci kamu. Kakak ipar, kakakku terbakar dalam kebakaran. Aku dan pacarku ada di rumah sakit. Kamu di mana? Kalau bukan karena kewajiban yang datang dengan seragam ini, aku harap kalian dua sejoli palsu terbakar mati dalam kebakaran itu. Wuyu, aku bisa menyelamatkanmu, dan aku juga bisa membuatmu jatuh ke jurang. Aku mengerti, aku sedang dalam perjalanan. Sayang, kamu sudah datang. Sayang, kamu bicara sama aku? Tentu saja. Kamu satu-satunya untukku. Kalau bukan kamu yang kupanggil, lalu siapa lagi? Kamu cari Luo Chen, dia sama pacarnya, Ji Qingqian, pergi beliin aku makanan. Sayang, kamu tahu nggak? Aku hampir nggak bisa pulang malam ini. Lihat kamu nggak peduli nanya aku baik-baik saja nggak? Kamu ngapain di hotel? Period saya ngasih tugas dadakan. Aoye cuma mau faint enough di Hotel Jinglan. Siapa sangka?
Hei sayang, ada pemadam kebakaran tadi yang mirip banget sama kamu. Kamu tadi... Jangan-jangan kamu juga dapat tugas itu. Misi hari ini memang ditangani regu kami, tapi aku nggak ada di sana. Itu bagus. Itu pasti terlalu berbahaya. Lagi pula, kamu kan mau pensiun. Kakak ipar, kamu sudah datang. Ji Qingqian. Kak Wuyu, kami beliin ini buat kamu. Pangsit favoritmu. Ini, makan selagi masih hangat. Qingqian, kamu baik banget. Kak Wuyu, kamu kan kakak kandungnya Luo Chen. Sudah seharusnya aku memperlakukanmu dengan baik dan menghangatkan hatimu. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Kamu nggak tahu dia punya lambung yang sensitif. Kenapa kamu kasih banyak banget cabenya? Mau bunuh dia? Dia niatnya baik. Kenapa kamu menyusahkannya? Dia aja tahu bawain aku sesuatu waktu aku sakit. Kamu datangnya tangan kosong. Waktu kamu sakit, aku yang jagain kamu. Kamu nggak pernah ingat semua itu. Dia bawain kamu makanan sekali, kamu langsung bersyukur banget. Jadi, ini bedanya orang, iya kan? Luo Chen, Qingqian perhatian banget. Kalau kamu nikah sama dia, kamu bakal beruntung. Kak! Qingqian, dia beneran sebagus yang kamu bilang? Kakakmu benar. Mungkin kakakmu lebih kenal dia daripada kamu. Ruotong, kamu kenapa hari ini? Qingqian itu tunangan Luo Chen. Kamu ngomong apa sih? Kalau gitu anggap aja omong kosong. Kak ipar. Kak, ada apa ini? Dia lagi kesurupan hari ini. Kelakuannya aneh-aneh. Nggak tahu dia ngomong apa. Lihat kamu, aku mau baik sama kamu. Tapi istrimu selalu cemburu. Gimana kalau kamu ceraiin dia dan kita bisa bersama? Tidak bisa. Ruotong baik banget sama aku. Dan aku nggak pernah kepikiran buat cerain dia. Kalau dulu, kita nggak pernah pacaran. Dan Ruotong sibuk banget kerja, nggak pernah pulang. Aku bahkan nggak mau repot-repot sama kamu, si pengacau kecil. Aku cuma bercanda. Kamu malah serius. Playboy kayak kamu, Luo Chen jauh lebih baik dari kamu. Tapi ngomong-ngomong, main dengan dua orang sekaligus itu seru banget. Pintunya aja gak semtal senai usi. Pintunya aja nggak ditutup. Aku mau istri kamu dan Luo Chen lihat. Bukannya itu bakal lebih seru lagi? Kamu jahat banget. Kak ipar, kamu udah sama kakakku 10 tahun. Kenapa akhir-akhir ini kamu kayak gini? Dulu kamu nggak kayak gini. Kalau aku bilang yang berubah itu kakakmu, kamu percaya nggak? Nggak mungkin. Kak, kamu lupa ya, waktu kamu lagi susah, kakakku nggak pernah mau ninggalin kamu. Buat nikah sama kamu, dia cuma makan 1 bungkus mie instan sehari. Buat hemat uang, dia jalan kaki 10 km ke kantor tiap hari. Semua cuma buat beliin kamu baju baru. Buat bantu biaya rumah tangga, dia kerja beberapa pekerjaan tiap hari. Dia sayang banget sama kamu. Kita semua lihat sendiri. Kamu benar, tapi kadang-kadang cinta yang paling indah pun nggak bisa ngalahin cinta pertama. Aku ingat kamu sama Ji Qingqian itu, kalian mau nikah, ya? Kakakku nggak kasih tahu. 10 hari lagi, aku bakal menikah sama dia. Oh iya, di Hotel Grand Jinglan. Luo Chen, kamu orang baik. Tapi kalau tunanganmu itu Nona Ji, aku sarankan kamu pikir-pikir dulu. Aku nggak ngerti, Kak jelasin dong. Dia punya hubungan nggak wajar sama kakakmu. Apa? Tidak. Kak, aku nggak tahu gimana Qingqian bikin kamu tersinggung. Tapi bercanda soal kakakku kayak gitu agak nggak sopan kan? Aku nggak bercanda. Aku lihat sendiri dia sama kakakmu. Sudahlah kak, aku tahu kalian lagi bertengkar dan aku bisa ngerti, tapi kamu nggak boleh asal ngomong kayak gitu. Aku masuk dulu.
Dia cuma mau baik aja. Kenapa kamu malah nyasarin dia kayak gini? Luo Chen, Qing Qian, itu perhatian banget. Kalau nanti kamu nikah sama dia, hidupmu bakal tenang. Wu Yu, karena kamu udah punya orang lain di hatimu, ya pernikahan kita sebaiknya diakhiri saja. Tolong bantu aku buat rancangan perjanjian cerai. Kalian lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Aku khawatir kakakmu kedinginan, jadi aku lagi selimutin dia. Aneh, kenapa aku ngerasa ada yang nggak beres sama mereka? Masa iya, mereka beneran ngelakuin sesuatu buat khianatin aku? Nggak. Kita sebentar lagi mau nikah. Masa aku curiga sama kakak dan tunanganku sendiri? Sayang, kamu ngapain duduk di sini? Kamu pulang. Aku baik-baik aja. Dokter suruh aku istirahat semalaman terus baru boleh pulang. Tapi kamu, kenapa nggak jenguk aku? Surat keterangan keluar? Jadi sekarang kamu resmi keluar? Berarti kamu sekarang nganggur? Bisa dibilang begitu. Ada satu hal lagi. Soal ini, Sayang, aku nginep semalaman di rumah sakit dan ngerasa jorok banget. Aku mau mandi dulu. Tunggu aku ya. untungnya anak kita nggak jadi lahir waktu itu. Sekarang, cerai kayaknya pilihan terbaik. Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Jadi, kelembutan dan perhatian yang kamu tunjukin ke aku semuanya palsu. Kapan kamu jadi seperti ini? Jadi, semua kebaikan dan kelembutan yang kamu tunjukkan padaku, semuanya palsu. Dasar setan kecil. Kamu bahkan merekam video. Sekarang aku harus lebih hati-hati. Aku tidak bisa bertingkah seperti masa sekolah dulu. Kalau dulu, sampai sekarang, kita tetap bersama. Maka yang berbaring di sampingmu akan jadi aku. Biar aku tanya. Antara aku dan Wang Ruotong, siapa yang lebih kamu sukai? Tentu saja, kamu. Ruotong sibuk kerja, dia hampir tidak pernah pulang. Kami hampir tidak bertemu beberapa kali dalam sebulan. Kalau dia tidak mirip kamu dalam banyak hal, kenapa aku mau melihatnya? Begitu ya? Jadi di hatimu, aku cuman pengganti. Kalau kamu, antara aku dan Loyan, siapa yang lebih baik? Tentu saja kamu. Si kolot Luo Chen itu sama sekali tidak romantis. Dia tidak seperti kamu. Kamu sangat jahat. Aku sedang hamil, tapi kamu tetap tidak membiarkanku. Kamu membuatku keguguran. Dasar jalan kecil. Waktu itu aku sangat sedih. Terus kenapa? Sudah hilang, ya sudah. Kalau begitu, kita buat lagi. Jadi, wanita Ji itu adalah cinta monyetmu. Dia pernah keguguran karena kamu menyembunyikannya dariku selama ini. Halo, Kak, oh kamu, kakakku di mana? lagi mandi. Oh, Kak, aku perhatikan akhir-akhir ini, kamu tidak seperti biasanya. Kamu harus benar-benar jaga diri. Kalau kamu seperti ini, kakakku juga tidak akan senang. Aku tahu. Orang dewasa selalu harus membayar perbuatannya. Aku akan membuatmu membayarnya. Cicing Kian, aku akan membuatmu membayar. Ruotong, kenapa kamu terlambat sekali? Tidak tahukah kamu semua orang menunggumu? Ruotong, kenapa lama banget? Nggak tahu kalau semua orang nungguin lo. Ketemu halangan, ada yang menghalangi. Yan mapai spotting, dari pernikahan Luo Chen sama Qing Tian. Ayo semuanya, cepat. Acaranya mau mulai. Halo, aku Ipar dari Pengantin Pria. Konten video di sini mencakup seluruh perjalanan pasangan ini, dari bertemu, kenal, sampai jatuh cinta. Tolong disiapkan.
Nanti kita butuh di atas panggung. Oke. Nanti aku bantu puterin di layar besar. Ruotong, kamu kelihatannya nggak enak hari ini. Apa semuanya baik-baik aja sama Wuyu? Bu, jangan peduliin dia. Dia lagi kayak gini akhir-akhir ini. Mengeluh terus kayak setengah mati. Ngeselin aja liatnya. Nggak boleh gitu. Hari ini kan hari besar Luo Chen sama Ching Qian. Mertua juga ada di sini. Jangan sampai orang lain lihat kejadian aneh. Mertua. Jadi ini dia menantu perempuan pemadam kebakaran kalian. Iya. Katanya dia udah berhenti kerja. Kenapa? Aku cedera waktu bertugas. Pensiun dini. Jadi sekarang dia nganggur. Kebetulan banget. Anak perempuan aku, Ching Qian, kerja di Huacheng Group sebagai supervisor bisnis. Aku bisa minta dia nyariin kerja buat kamu buat nggak ngelakuin kerjaan serabutan. Gimana? Nggak usah. Wang Ruotong. Aku baru sadar, kamu itu sombong banget. Cabang Linzhou dari Huacheng Group memang cuma cabang, tapi tetap perusahaan ternama. Aku dengar Ching Qian sekarang gajinya 500.000 setahun. Perusahaan cabang, 500.000 setahun. Apa? Iri? Kamu beneran harus belajar 1-2 hal darinya. Belajar apa? Belajar skill ranjangnya. Ruotong, kamu ngomong apaan sih? Kamu tanya aja anak kesayangan kamu sendiri soal masalah itu. Mekodi kamu apa? Hati-hati omonganmu. Apa? Cemburu? Kumas heartnya belajar darinya. Belajar apa? Kemampuannya diranjang. Ruotong, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus tanya anak kesayanganmu tentang hal ini. Maksudmu apa? Jaga mulutmu. Ada apa? Aneh. Mungkinkah? Kak, apa kamu sering bertengkar dengan istrimu? Aku perhatikan dia aneh akhir-akhir ini. Waktu kita menikah, aku bilang padanya aku pemarah. Dia bilang akan menahanku seumur hidup. Kalau dia tidak bisa, ya seharusnya dia tidak menikahiku dari awal. Seburuk apapun sifatku dulu, Ruotong tidak pernah memperlakukanku seperti ini. Mungkinkah dia tahu tentang aku dan Ching Qian? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Anakku memang yang terbaik. Sama-sama menantu perempuan, kok bedanya sangat jauh. Anakmu memang luar biasa. Dia mau menikah, masih sempat menggoda pria beristri. Berani sekali kamu bicara begitu. Anakku menggoda siapa? Jelaskan dengan jelas. Para hadirin, keluarga dan sahabat, terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan Anda untuk menghadiri upacara pernikahan pasangan pengantin. Pertama, mari kita sambut mempelai pria ke panggung. Sekarang, mari kita sambut mempelai wanita ke panggung. Mari kita berikan tepuk tangan. Luo Chen, kamu harus bersyukur kamu belum resmi menikahinya. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Wang Ruotong. Aku tidak peduli masalah apa yang kamu punya dengan Ching Qian. Semua orang di sini hari ini adalah rekan kerjanya. Dan bosnya juga akan memberikan sambutan nanti. Kamu sebaiknya jangan cari masalah. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi tidak sopan. Di acara penting seperti ini, kalau semua orang tahu tentang apa yang kalian lakukan, aku ingin tahu, apakah pekerjaanmu masih bisa dipertahankan? Sayang, aku tidak mau menikahi Luo Chen. Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Jangan nakal. Jangan bicara sembarangan. Hari ini adalah hari besar Luoyan dan kamu. Lagi pula, Luo Chen adalah adikku. Aku tidak mau merusak hubungannya. Luo Chen beruntung punya kakak seperti kamu. Bagaimana kalau aku bantu dia menjagamu? Ching Qian. Akhirnya kamu akan menikahiku. Kuharap cinta kita bisa seperti cincin berlian DR ini. Pembesidi pada Nidiupo. Mencintai satu orang. Seumur hidup. Lihat pasangan yang mesra ini. Mereka sangat mesra. Kamu harus belajar dari mereka. Menurutmu mereka cocok? Tentu saja, Ching Qian itu lembut, romantis, dan tahu cara menyenangkan pria. Ibawan seperti alkimu, ang ardo sekos tidak peka. Pantas saja kamu suka dia. Bajingan. Wuyu dan Ching Qian tidak ada hubungannya. Apa yang kau omongkan? Aku tidak mengada-ada. Aku peringatkan sekali lagi. Keluarga kami punya aturan ketat. Kalau anakku benar-benar berbuat memalukan, aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Kalau kau nodai namanya, aku tak akan membiarkanmu.
Ruotong, kamu tahu ayahmu peduli dengan gengsi. Semua saudara dan teman ada di sini hari ini, dan mereka suka bergosip. Beberapa hal tidak boleh diucapkan sembarangan. Kalian masih peduli gengsi? Kalau semua orang tahu bahwa orang tua yang ketat membesarkan anak yang tak tahu malu, apa yang akan mereka pikirkan? Ayah, ibu, Ruotong sudah gila. Wang Ruotong, aku peringatkan kamu. Kalau kamu buat masalah lagi, jangan salahkan aku kalau aku menceraikanmu. Tidak usah repot, aku sudah membawanya untukmu. Surat cerai? Ruotong, maksudmu apa? Aku kesini bukan untuk pernikahan hari ini. Aku punya hadiah untukmu. Setelah kamu menerimanya, kita akan bercerai. Hadiah apa? Surat cerai. Sekarang kamu belajar mengancam kami? Aku baru mengatakannya. Hari ini adalah hari besar Luochen. Kalau kamu terus begini, keluar. Atas permintaan mempelai pria, kami telah mengundang tamu spesial hari ini. Mari kita sambut dengan hangat. Halo semuanya, saya Li Jianggong dari cabang Linzhou Group Huasheng. Kawan Najib Xingqian, dia adalah health karyawan kunci. Dia andal dalam pekerjaan, bermewasuin sempurna, dan akan segera dipromosikan ke manajemen. Saya yakin dia akan menjadi istri yang layak. Mari kita beri mereka doa restu. Lihat anakku, dia sangat berprestasi. Dibandingkan dengan wanita gila yang hanya mengoceh sembarangan, sangat jauh berbeda. Sekarang tibalah momen paling mengharukan. Mari kita ikuti perspektif pasangan pengantin untuk mengetahui bagaimana mereka bertemu, saling mengenal, dan jatuh cinta. Mari kita tonton VCR bersama. VCR? VCR apa? Konon katanya ini adalah kakak ipar mempelai pria yang khusus menyiapkannya untuk kalian. Lihat, ini adalah hadiah yang kusiapkan untukmu. Tunggu, jangan diputar. Hentikan sekarang. Ya, mesti diputar. Berhenti, hentikan. Apa yang terjadi? Makinkah Sefedo senitan tentang aku dan Qingqian? Ya ampun, hentikan sekarang. Ya ampun. Acara hari ini sangat penting, dan ada banyak kerabat dan teman di sini. Kalau hubunganku dengan Wu Yu terbongkar, pasti ayahku akan membunuhku. Dan aku sebentar lagi akan dapat promosi dan kenaikan gaji. Di momen kritis ini, tidak boleh ada yang salah. Ada apa ini? Kenapa lagu ini? Luochen, lihat apa yang terjadi antara mereka berdua. Wang Ruotong, kamu mau apa sih? Dari mana kamu dapat video ini? Cuman video musik biasa. Kenapa kamu berlebihan sekali? Hari ini adalah hari pernikahan Luochen dan Qingqian. Aku khawatir kamu akan membuat masalah. Aku tidak menyangka kamu akan memutar video yang vulgar seperti ini. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Bagaimana kalau ku bilang lagu ini khusus kupilih untukmu? Apa kamu percaya? Maksudmu apa? Omong kosong. Ini benar-benar omong kosong. Di acara penting seperti hari ini, apa artinya membawa hal yang memalukan ini? Kalau kamu terus begini, pergi dari sini. Betul. Dengan banyak orang di sini hari ini, kalau kamu merusak pernikahan putriku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Wang Ruotong, kamu dengar apa kata ayahku? Tidak ada yang menginginkanmu di sini sekarang. Pergi dari sini, sekarang. Cincin pernikahan kita? Kamu tidak pernah memakainya sekalipun. Jadi kamu memang tidak suka. Cincin berlian ini pasangan dengan miliknya, kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan khawatir, tanda tangani saja ini. Setelah ini, kita tidak ada hubungan lagi. Jadi kau sebaik benar-benar mau bercerai, ya? Baik, aku akan berikan apa yang kamu mau. Wu Yu, jangan seperti ini. Ruotong hanya sedang emosi. Tolong, jangan... Ibu, jangan hentikan aku. Wang Ruotong, kamu sudah bertingkah aneh sejak lama. Dengarkan, setelah bercerai, jangan berani-berani kembali merangkak padaku. Ruotong, katakan sesuatu.
Kamu mungkin tidak pernah ingat, tapi hari ini juga hari pernikahan kita. Hanya saja mulai sekarang, hari ini. Tidak akan pernah berarti apa-apa lagi bagi kita. Kamu mungkin tak pernah ingat, hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Hanya saja mulai sekarang, hari ini. Tidak akan lagi ada hubungannya dengan kita. Ruotong benar-benar pergi. Ibu, sudah lama aku bilang. Dia sudah sering cari masalah belakangan ini. Kalau tidak ditunjukkan siapa bosnya, dia akan seenaknya saja. Wuyu benar. Anak liar, Ruotong itu terlalu besar temperamennya. Kurasa lebih baik bercerai saja. Anak kita tampan dan luar biasa. Apa kamu takut dia tidak akan dapat istri yang lebih baik? Sekarang, kita sampai pada momen yang paling mendebarkan. Nona Ji Qingqian, apakah Anda bersedia menerima Tuan Wu Luochen sebagai suami sah Anda? Mulai hari ini, apakah Anda akan saling mendukung dan saling menghargai hingga akhir hayat Anda? Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Tuan Wu Luochen, apakah Anda bersedia menerima Nona Ji Qingqian sebagai istri sah Anda? Mulai hari ini, apakah Anda akan hanya mencintainya sepanjang hari Anda dan menemani setiap esoknya hingga akhir hayat Anda? Aku Tidak bersedia. Apa? Tuan Wu Luochen, apa yang Anda katakan? Aku bilang, tidak akan. Pernikahan hari ini dibatalkan. Aku bilang, aku tidak mau pernikahan hari ini batal. Kakak ipar, tunggu sebentar. ada apa? Katakan padaku, apakah video ini asli? Kamu sudah melihatnya sendiri. Masih perlu ditanya lagi. Kakakku dan Ji Qingqian. Aku tidak mau melihat mereka lagi. Oh iya kak, tadi kamu kan hampir menyebarkan video ini. Kenapa akhirnya mengurungkan niat? Semuanya cepat sedikit, upacara sebentar lagi dimulai. Halo, Halo, saya adalah kakak ipar mempelai pria. Isi video di sini menceritakan perjalanan pasangan ini dari awal bertemu, saling mengenal, sampai jatuh cinta. Tolong siapkan, sebentar lagi akan dipakai di atas panggung. baik. Sebentar lagi saya akan berada di lokasi untuk memutarnya di layar besar untuk Anda. Sudahlah, mengingat kamu pernah benar-benar mencintaiku, aku tidak akan memperlihatkan hal ini pada semua orang. Mulai sekarang, kita sudah berimbang. Dan mulai sekarang, jangan coba-coba menggangguku lagi. Maaf soal tadi, aku salah ambil. Aku akan segera kembali. Tidak apa-apa. Ini urusanku dengan kakakmu. Sudah selesai sekarang. Mulai sekarang, kita akan hidup di dunia yang berbeda. Alasan aku menceritakan semua ini padamu adalah karena aku tidak ingin kamu melakukan kesalahan yang sama sepertiku. Kak Ruotong, kamu di mana? Ketua grup Hua Cheng ada di kantor kita. Katanya dia mencari kamu. Baik, aku segera ke sana. Mereka berdua itu, aku sangat percaya pada mereka. Tapi mereka tega melakukan ini padaku? Ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Ji Qingqian dan kakakmu, dulu waktu masih sekolah, mereka sudah berhubungan. Apa? Ada apa ini? Di hari yang seharusnya bahagia ini, pengantin prianya malah kabur. Lagu apa tadi yang dinyanyikan? Malam itu. Malam yang mana yang kamu maksud? Mungkinkah sang pengantin wanita selingkuh dengan pria lain? Ini lucu banget. Sudah lama nggak lihat pertunjukan seheboh ini. Aku harus rekam ini dan unggah ke internet. Ayah, ada apa ini? Di mana Luochen? Qingqian, kamu tanya aku juga nggak tahu. Baiklah, aku juga nggak mau menikah. Qingqian. Qingqian, tunggu. Ibu ayah, aku akan pergi lihat. Suamiku meninggal muda. Dia satu-satunya putri kesayanganku. Dan sekarang, anakmu telah merusak segalanya. Kalau hari ini kamu nggak kasih penjelasan, aku nggak akan terima. Mertua, Luochen sudah kembali. Kamu mau apa? Ayah, kenapa pukul aku? kamu masih berani tanya? Aku yang tanya kamu. Tadi kamu lari kemana? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Bukannya kamu cuma bikin dua keluarga kita jadi bahan tertawaan? Ayah, Ji Qingqian itu orang yang salah duluan padaku. Dengan dia nggak ada masa depan. Ayah, Ji Qingqian yang salah duluan. Dia yang berbuat salah padaku. Sekarang sudah tidak mungkin lagi hubungan kami bisa baik-baik saja. Ada apa ini? Jelaskan. Kamu yakin? Anakku itu lembut dan baik hati. Masa iya dia berbuat salah padamu? Kamu kan yang salah, iya kan? Sekarang kamu mau menjelek-jelekan nama anakku? Kamu tahu, aku akan menyobek mulutmu.
Ibu, kakakku di mana? Dia pergi kemana? Cingkian pergi sambil kesal. Kakakmu mengejarnya. Ibu, ayah, ada hal pribadi yang perlu kubicarakan berdua saja. Ini tentang Ji Qingqian dan kakak iparku. Kakak iparmu? Sebenarnya ada apa ini? Itu cewek liar itu yang Margawang. Aku paham sekarang. Kamu baru saja keluar mengejarnya kan? Jangan-jangan seperti yang mereka bilang. Kalau kamu terlibat dengannya, Apa yang kamu bicarakan? Patli. Dia apa maksudnya ini? orang ini, kakak dan kakak iparnya baru saja bercerai, lalu langsung putus dengan anakku. Sekarang dia malah kontak dengan mantan kakak iparnya. Pak Li, Anda harus membela anakku. Wu Luochen, apa yang dia katakan benar? Beraninya kamu berbuat hal keterlaluan seperti itu. Kamu masih punya ibu dan ayahmu tidak? Luochen, kamu mau bikin ayahmu mati? Ayah, ibu. Bukan seperti itu sebenarnya. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Aku akan melihat sendiri isi ponsel ini yang memalukan sekali. Cingkian, dia. Sebaiknya kamu jangan lihat. Aku khawatir kamu tidak akan sanggup menerimanya. Apa yang tidak bisa kuhadapi? Menurutku kalianlah yang bersalah. Serahkan. Nah, mereka bawa ke kamar tidur. Semuanya, lihat apa yang anak mereka lakukan. Hal yang tak tahu malu ini. Itu kan Ji Qingqian, pria itu siapa? Ya ampun, itu kayaknya kakak mempelai pria, Ji Qingqian. Kok bisa dia terlibat dengan dia? Jadi benar Ji Qingqian. Pak Li, karyawan dari perusahaan Bapak memang luar biasa. Baik. Padahal tadinya aku bilang Qingqian punya potensi. Aku bahkan rekomendasikan dia jadi manajer departemen. Dan begini caranya dia membalas kebaikanku. Pak Li, bukan begitu, bukan. Jangan bicara lagi. Huasheng adalah perusahaan terkemuka. Yang paling kami hargai adalah reputasi dan citra. Dengan karakter moral Ji Qingqian yang rendah, dia tidak memenuhi syarat untuk tetap berada di perusahaan kami. Dia dipecat. Kak Rutong, cepat. Pak Fang sudah menunggu Anda. Pak Fang. Ini Ibu Wang dari tim kami. Silakan kalian berdua bicara. Ibu Wang, aku sudah ada berdiseng. Ini Xia Wang dari tim kami. Kalian ngobrol dulu aja. Xia Wang, akhirnya kamu datang juga. Itu terjadi 5 tahun yang lalu. Saya bawa keluarga ke Linzhou untuk urusan kerja, perusahaan Nanshan. Kebakaran hebat. Kamulah yang menyelamatkan saya. Kamu skuadron Kota Utara kan? Iya. Kamu menyelamatkan nyawa seluruh keluarga saya. Saya akan membalas budi. Saya janji. Pergi sekarang. Jadi, Huasheng Group tiba-tiba menawarkan saya pekerjaan bergaji tinggi untuk pergi ke ibu kota. Pak Fang, menyelamatkan orang dan memadamkan api adalah tugas kami. Kamu terlalu baik. Tidak. Saya dengar kamu punya kualifikasi keahlian nasional level 1 teknisi ahli dalam proteksi kebakaran bangunan dan teknisi peralatan tingkat atas. Dan saya dengar kamu mau pensiun. Bukankah itu menyia-nyiakan bakat? Ini, lihat dulu ini. Di bawah grup kami, properti residensial, pabrik-pabrik, dan masih banyak lagi. Bahaya keselamatan di tempat-tempat ini bukan hal yang sepele. Karena kamu seorang ahli bakat teratas di bidang ini, saya ingin merekrut kamu sebagai direktur teknik senior perusahaan kami. Lihat ini. Huasheng Group berbasis di ibu kota. Operasi kami sebagian besar terkait dengan proyek-proyek tingkat nasional. Yang saya butuhkan sekarang adalah seseorang yang mampu dan yang bisa saya percaya seperti kamu. Kalau itu masih kurang buat kamu, saya naikkan jadi 5 juta. Itu sudah lebih dari cukup. Kamu terlalu dermawan. Waktu saya setuju dengan tawaranmu, saya bilang akan ke ibu kota dalam 2 minggu. Menurut jadwal, masih ada 5 hari lagi. Pak Fang, begitu saya selesaikan beberapa urusan di sini, saya akan menemui kamu. Saya dengar kamu punya suami yang sangat mencintaimu. Jadi sepertinya kamu ingin membawanya ke ibu kota bersamamu. Saya memang ingin membawanya ke ibu kota untuk menebus kesalahan saya sebelumnya padanya. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu lagi. Jadi, kamu sudah menemukan kakakmu? Belum. Luochen, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa kakakmu terlibat dengan Ji Qingqian? Ibu, aku juga tidak tahu. Kakak iparku cerai dengan kakakku karena hal ini. Memalukan sekali keluarga kita. Memalukan. Anak durhaka itu. Dia benar-benar mempermalukan keluarga Wu. Kalau dia berani pulang, kupatahkan kakinya.
Apa ini? Tidak bisa baca tulisannya. Katanya pasangan suami istri harus punya banyak kesamaan minat. Aku akan luangkan lebih banyak waktu untuk melakukan semua hal ini bersamamu. Kecuali kamu tidak mau. Tentu saja aku mau. Lihat, sayang, poster yang kamu berikan sudah berdebu. Hal-hal ini tidak terlalu sulit kok. Kapan kita akan nonton matahari terbenam? Sayang, aku sibuk kerja. Tidak lihat? Ini semua hal sepele. Kita lakukan saja nanti kalau ada waktu. Wuyu, jangan khawatir. Aku akan penuhi semua ini sebelum aku pergi. Anggap saja ini sebagai gestur terakhirku untuk hubungan kita. Sayang, lihat. Kita dapat tempat yang bagus. Sempurna untuk melihat matahari terbit. Sangat nyaman. Memang. Tapi sayang, apa kamu benar-benar bercerai dengan Wang Ruotong? Akhir-akhir ini, kamu benar-benar tidak pernah menghubungi Wang Ruotong? Wang Ruotong dan aku? Sudah lama seharusnya begitu. Sifatnya, kau kira aku tidak tahu? Tunggu saja. Dalam beberapa hari, dia akan merangkak kembali padaku. Berlutut dan memohon padaku untuk menerimanya kembali. Wuyu, jadi di hatimu, aku sesakit itu? Apa aku terlalu menurut padamu? Sehingga membuatmu menganggapku remeh? Begitukah? Kalau Luo Chen gimana? Aku mengandalkanmu. Sudahlah dengan Luo Chen. Luo Chen, jangan khawatir. Pernikahan kakakku, aku yang akan urus mulai sekarang. Untuk apa ada teman sekelas lama? Aku tidak mau hanya jadi teman sekelas lamamu. Aku ingin jadi kekasih gelap seumur hidupmu. Dasar kamu nakal. Ruotong, kamu di sini ngapain? Persiapan pernikahan kakakku akan kuserahkan padaku. Lagi pula, kita kan teman sekelas lama. Aku nggak mau cuma jadi teman sekelas lamamu aja. Aku mau jadi kekasih gelapmu seumur hidup. Sabe po apa jadi tenor kecil? Ruotong, kenapa kamu di sini? Ku dengar. Chunjiang punya pemandangan terbaik di Linzhou. Apa? Kamu juga nonton matahari terbit? Kamu berani bilang gitu? Kamu batalin pernikahan Luo Chen dan Qing Qian. Qing Qian sampai sekarang belum ketemu Luo Chen. Makanya aku keluar buat nemenin dia. Kalau kamu nggak minta maaf ke Qing Qian, jangan harap aku bakal maafin kamu. Kamu mau maafin aku? Iya. Kalau salah, iya minta maaf. Kamu batalin pernikahan orang tanpa alasan. Kelakuanmu bikin aku jijik. Tenang aja, setelah aku pergi, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu mau ngapain terserah, silakan aja. Nona Ruotong, jangan bilang gitu dong. Kamu bilang lagi bertengkar sama Tuan Wuyu, itu ada hubungannya apa sama aku dan Luo Chen? Sekarang aku sampai nggak bisa ketemu Luo Chen. Tenang aja. Setelah aku pergi, aku nggak akan ganggu kamu lagi. Kamu mau pergi? Mau kemana? Jangan khawatir. Setelah aku pergi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Pergilah. Mau kemana? Bukan apa-apa. Aku lagi agak capek belakangan ini. Aku mau cari tempat buat bersantai. Kamu datang jauh-jauh cuma buat lihat matahari terbit. Cuma buat ini. Urusanku belum selesai. Seperti ada halangan yang nggak bisa aku lewatin. Aku cuma mau kasih penutup buat diriku sendiri. Aku sering mikir, kamu nggak ada waktu buat aku. Ternyata cuma karena aku bukan orang yang paling kamu peduliin. Cuman itu aja. Wuyu, kamu beliin aku kado ulang tahun? Oh iya, aku hampir lupa soal itu. Kado ulang tahun. Cartier? Dan ini jam tangan Cartier. Ini pasti harganya lebih dari 100 juta kan? Wuyu, kamu baik banget sama aku. Jangan bilang begitu. Di hari yang penting begini, Luo Chen nggak ada di sini. Cuman aku, sebagai kakaknya, yang minta maaf mewakili dia. Wang Ruotong, 3 hari setelah ulang tahun Qing Qian adalah ulang tahunku. Nanti, kalau kamu masih belum dapetin maafnya, jangan harap datang ke rumahku. Nggak usah. Nggak ada gunanya. Wang Ruotong 3 hari setelah ulang tahun Qing Qian adalah ulang tahunku. Saat itu, kalau kamu masih belum dapat maaf darinya, jangan harap datang ke pesta ulang tahunku. Jangan repot-repot. Nggak perlu.
3 hari lagi, aku sudah pergi dari sini. Ada aku di ulang tahunmu atau enggak, mungkin sudah nggak penting lagi buat kamu kan? Ruotong, kamu beruntung banget. Wuyu baik banget sama aku. Untuk kamu, dia pasti nggak pelit-pelit. Ini hadiah yang Wuyu siapkan buat aku. Mahal banget. Jangan-jangan untuk hari pernikahan kita? Perhatian banget. Kita sudah menikah lama, tapi kamu nggak pernah ingat. Satupun hari pernikahan kita. Dan ulang tahunku, aku nggak pernah dapat hadiah darimu. Jam tangan itu ternyata bukan untukku. Aku terlalu berharap. Jam tangannya ternyata bukan untukku. Aku terlalu berasumsi. Itu kamu, Wuyu? Zhou Xiaoyu, Cheng Yibai, kamu lagi ngapain di sini? Kawasan wisata Spring River, tempat terbaik buat lihat matahari terbit. Nih, Cicingkian kan? Wuyu, lihat kan? Waktu masih sekolah dulu, udah aku bilang kalian berdua kayak pasangan. Jadi kalian masih pacaran. Kalian berdua udah nikah? Kamu salah paham. Orang yang di sampingnya sebenarnya istrinya, Wang Ruotong. Ruotong. Jangan dibahas, aku sudah bercerai. Sekarang aku jomblo. Kalau gitu kan jadi gampang. Waktu kamu masih sekolah dulu kan kamu pernah ngejar Ji Qingqian. Waktu itu buat ngejar dia kau bahkan nyogok seisi asramanya semuanya. Dan di bawah asramanya kau mengaku di depan umum. Kamu tuh bahkan tahu Qingqian suka makan apa, suka minum apa, semuanya kamu tahu. Masih di bawah gedung asramanya melakukan pengakuan di depan umum. Bahkan apa yang Qingqian suka makan, apa yang dia suka minum, semua detailnya kamu tahu. Masa lalu, jangan diungkit lagi. Si pahlawan kita jadi malu sekarang. Dulu, Wuyu cerita semua ke kita. Mas kawinnya nggak bikin kamu keluar uang sepeser pun. Kamu cewek yang begitu hebat, kamu malah biarin dia pergi. Sayang, kita udah beli mobil dan rumah. Aku lihat-lihat rumah ini, dan kita nggak kekurangan apa-apa. Dengar. Bisa nggak mas kawinnya dikurangi sedikit? Aku memang mencintaimu, tapi mas kawin 300.000 ini, aku udah berusaha maksimal. Posisi orang tuaku 500.000, nggak bisa kurang. Aku ngejar kamu selama 3 tahun penuh. Kamu bilang kamu tipe yang lambat, tapi untuk dia kamu begitu proaktif. Mas kawinnya bahkan nggak mau sepeser pun. Tapi kamu minta 300.000 dariku. Yang kupikir cinta timbal balik, ternyata cinta sepihakku dari dulu. Kukira kita sama-sama jatuh cinta, tapi ternyata itu hanya khayalanku sendiri. Ruotong, mau kemana sampai buru-buru banget? Kalian ngobrol dulu aja, aku cari tempat lain dulu. Yang kanan pergi, Ruotong. Hari ini kan ulang tahunku. Kenapa nggak kita duduk minum-minum sambil ngobrol? Beberapa jam lagi matahari akan terbit. Itu kan bosmu yang nelpon, kenapa kamu tutup teleponnya? Nggak penting-penting amat. Dia nanya-nanya soal Wochen dan aku. Pokoknya, aku udah ambil cuti seminggu. Nggak masalah. Nona Ji kita emang beda ya? Apa kamu sekarang udah jadi bos besar? Nggak juga sih bos besar. Cuma karyawan kecil di grup Huasheng. Sebentar lagi aku bakal naik jabatan jadi manajer departemen. Cuma dapat sekitar $100.000 setahun. Dibandingin sama Ruotong, nggak ada apa-apanya. Ya, semoga aja posisi itu bisa kamu pertahankan. Ji Qingqian bisa dapat perlakuan begitu karena kemampuannya. Kamu kan nggak mampu, ngapain iri? Wuyu, hari ini kan ulang tahun Ji Qingqian. Kamu belum siapin kue ulang tahun buat dia. Ya udah dong, udah dari lama aku siapin. Romantis banget. Ada tulisan yang diukir. Wuyu, ini bukan kue yang kamu bikin sendiri. Wuyu, jangan disembunyiin. Kita semua lihat. Bau-bau cinta tuh. Cepetan potong kuenya buat sang pahlawan kita. Ku dengar Wang Ruotong itu cantik. Sekarang aku lihat dia juga imut. Kalau gitu, Wuyu, kamu baik banget sama aku. Gimana kalau kamu suapin aku sesuap? Itu tidak benar. Oh, apa masalahnya? Kami kan tidak minta kamu cium. Betul. Lagi pula, kamu sekarang jomblo takut apa? Wang Ruotong, lihat, bukan berarti daya payah, berarti tidak ada yang suka sama aku. Kalau kamu terus-terusan ngasih tatapan kayak gitu, aku bisa saja nikah sama orang lain.
Baiklah, karena ini ulang tahunmu, Yas, aku akan terpaksa melakukannya. Aku akan suapin kamu sesuap. Ruotong, lihat kamu. Kamu ngapain? Hah? Bikin aku dan Luo Chen putus. Sekarang aku tidak punya pilihan selain pinjam suamimu. Itu tidak terlalu banyak minta, kan? Aku mau putus dengan Luo Chen. Sekarang. Aku cuma mau pinjam suamimu sebentar. Nggak berlebihan, kan? Iya, aku dan Wuyu sudah bercerai. Mulai sekarang, kita hidup di dunia yang berbeda. Dia gimana? Udah nggak ada hubungannya lagi sama aku. Dia bukan suamiku. Dia mantan suamiku. Yang imut tuh ya tetap imut. Imut seumur hidup. Ayo, bersulang. Selamat ulang tahun. Wuyu. Aku bisa lihat. Kamu beneran cinta sama dia. Kalau udah gitu, ya terserah kamu. Wuyu. Aku bisa merasakannya. Kamu benar-benar mencintainya. Kalau begitu, kamu akan dapatkan yang kamu mau. Istrimu di mana? Dia sudah pergi. Apa yang terjadi? Dulu Ruotong sangat pencemburu. Kalau aku ngobrol terlalu lama dengan wanita lain, dia pasti kesal. Sekarang dia nggak peduli lagi apa yang kulakukan. Hal yang seharusnya cuma butuh beberapa hari, terulur sampai bertahun-tahun. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang. Yang seharusnya cuma butuh beberapa hari, ternyata berlarut-larut bertahun-tahun. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang. Semuanya sudah berakhir. Gak ada alasan lagi buat tinggal. Kamu balik buat minta maaf kan? Waktu kamu ngomongin soal cerai, kamu marah-marah banget. Wang Ruotong. Dengerin ya, mau kamu bersujud dan nangis-nangis minta maaf hari ini, aku nggak akan memaafkanmu. Maksud kamu apa? Siapa yang kasih izin kamu lempar-lempar barang? Wang Ruotong, dengerin aku. Kalau kamu nggak kasih penjelasan yang memuaskan hari ini, hubungan kita selesai. Udahlah, hubungan kita seperti foto ini. Hancur, nggak ada gunanya coba menyatukannya lagi. Kamu, tas koper ini buat apa? Kamu serius mau cerai sama aku? Kamu, koper itu buat apa? Kamu benar-benar mau cerai denganku? Hei ayah. Wuyu, sudah berkali-kali ayah telepon. Lihat saja. Ayah, aku sibuk beberapa hari ini. Ada apa? Jangan buang-buang waktu. Ayah dan ibu butuh kamu. Pulang sekarang juga. Ada apa ya? Ayahku biasanya nggak sekeras itu. Jangan-jangan memang ada sesuatu? Aku sudah kasih kesempatan. Kamu bahkan nggak sadar sudah jadi apa. Nggak punya keahlian, ya sudah. Sekarang nganggur lagi. Kalau kita cerai, siapa yang mau nikah sama kamu? Wuyu, jadi di hatimu, aku ini sangat lemah.
Kalau memang begitu, mulai hari ini, kamu bebas. Luo Chen. Luo Chen, kamu mau pergi ke mana? Kak, tempat ini telah meninggalkan aku dengan terlalu banyak kenangan buruk. Tidak ada gunanya aku tinggal di sini lebih lama lagi. Aku ingin pergi keluar dan mencari jalan di dunia ini. Kenangan buruk. Apa maksudmu? Jangan terlalu keras kepala. Apakah kamu tahu Ji Qingqian telah mencari kamu selama beberapa hari terakhir? Hampir gila. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Kak, apakah kamu pikir Ji Qingqian benar-benar mencintaiku? Kamu benar-benar memukulku? Dengarkan apa yang kamu katakan. Apakah itu cara berbicara? Jika dia tidak mencintaimu, lalu mengapa dia akan menikahimu? Dan di depan begitu banyak orang, dia menerima pengakuanmu. Kamu menghancurkan hatinya. Dan sekarang kamu ingin aku sebagai kakakmu untuk pergi menghiburnya untukmu? Bagaimana itu masuk akal? Ayo pergi. Kak, aku akan membawamu menemui dia. Kak, maksudku jika Ji Qingqian melakukan sesuatu untuk menyakitiku? Tidak mungkin. Jangan lupa kamu masih punya aku, kakakmu, untuk mendukungmu. Jika dia berani melakukan sesuatu untuk menyakitimu, aku akan menjadi yang pertama tidak membiarkannya lolos. Tidak perlu. Aku pergi. Hari ini adalah ulang tahunku. Wu Luochen, apa maksudmu? Jika kamu pergi, jangan kembali. Mengapa orang-orang ini bertingkah aneh sekarang? Rasanya seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. Mungkinkah? Ada apa dengan semua orang akhir-akhir ini? Aku merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Jangan bilang, Ibu. Tapi yang perlu ibu dan ayah bicarakan denganku. Mungkinkah kalian mau mengadakan pesta ulang tahun dini untukku? Ulang tahunmu? Iya Bu. Aku anakmu. Jangan-jangan kalian lupa ulang tahunku? Jangan bahas itu dulu sekarang. Bagaimana hubunganmu dengan Ruotong? Dengar, namanya saja, aku sudah kesal. Aku sudah memberinya kesempatan. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau dia masih belum sadar kesalahannya, ya sudah, kita putus. Wuyu, kamu ini... Oh iya Bu, tadi di jalan aku ketemu Luo Chen. Kenapa semakin dewasa malah semakin kekanak-kanakan? Qingqian bahkan sampai menghubungiku. Dia bahkan tidak mau angkat teleponnya. Betul. Beberapa hari terakhir ini kamu bersama Ji Qingqian. Ji Qingqian langsung datang ke saya. Dia bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Maksudnya beberapa hari terakhir ini kamu bersama Ji Qingqian. Ya, Luo Chen memutuskan pertunangan tanpa alasan. Saya ingin dia minta maaf padanya. Tapi dia bahkan tidak mau mendengarkan saya. Hah. Jadi maksudmu adalah kakakmu mempermalukanmu? Ya ayah, saya jadi sangat marah saya menampar Luo Chen. Dia dimanja olehmu selama ini. Jadi saya hanya memberinya pelajaran untukmu. Saya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu memberinya pelajaran? Di antara kita semua, kamulah yang paling tidak pantas. Kamu tidak boleh memukulnya lagi. Kalau dipukul lagi, bisa terjadi hal buruk. Kamu tidak boleh memukulnya lagi. Ayah, apa maksud ayah? Kamu tidak tahu malu, masih berani bertanya. Lihatlah hal memalukan apa yang telah kau lakukan. Ayah, Free mana kau dapat video ini? Nak, kamu benar-benar sudah hilang akal. Luo Chen itu saudaramu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menemuinya? Bagaimana kamu bisa menghadapi kami? Ruotong itu anak yang baik. Dia benar-benar tidak buruk. Untuk menjaga harga diri, dia tidak membuat keributan. Tapi sekarang semua orang tahu. Sekarang, semua tetangga menertawakan kami di belakang kami. Luo Chen sudah kabur dari rumah. Kamu tidak tahu malu. Pergi. Wu Datong tidak punya anak sepertimu. Pergi. VCR? VCR apa? Aku dengar ada yang bilang itu disiapkan oleh kakak ipar mempelai pria. Itu dibuat khusus untuk kalian berdua. Pantas saja dia bersikap seperti ini. Pantas saja dia berhenti peduli padaku. Jadi dia sudah tahu semua ini dari dulu. Sayang, kamu di sini. Sayang, kamu bicara padaku? Misi hari ini memang tanggung jawab skuadron kami, tapi aku tidak pergi. Ternyata memang dia, petugas pemadam yang menyelamatkanku. Ya, saya Ruotong. Aku harus pergi mencarinya.
Wuyu, Wuyu. Xiaowang, sudah putuskan suamimu? Setelah pergi, aku mungkin tidak akan kembali. Bos Fang, ayo pergi. Selamat tinggal, Lin Zhou. Tempat di mana aku pernah bermimpi. Untuk menetap seumur hidup. Selamat tinggal, Wu Yu. Kuharap kita tidak pernah bertemu lagi. Selamat tinggal, Wu Yu. Aku harap kita tidak pernah bertemu lagi. Ruotong, kamu di mana? Keluar, Ruotong. Ruotong, kamu di mana sih? Tidak. Tidak. Sayang, kita belum pernah main ski. Mau pergi bersama? Ah, tidak, aku sangat sibuk. Tidak ada waktu. Masuk, 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 masuk. Sayang, pulang kerja hari ini, aku lihat bengkel kerajinan. Sayang, kelihatannya seru banget. Mungkin lain kali, lain kali. Bagus tembakannya. Geoshift Audi setelah ulang tahun Qingqian adalah ulang tahunku. Nanti, kalau kamu belum dapat maaf dari Qingqian, jangan harap masuk ke rumahku. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Selama ini, Alsiu tidak pernah melewatkan ulang tahunku. Kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Apapun yang terjadi. Pembohong besar. Ustamu bilang apapun yang terjadi, kamu takkan pernah meninggalkanku. Pembohong. Wang Ruotong, kamu di mana? Sayang, jalanan licin kalau hujan. Mulai sekarang, kalau kamu pergi, jangan terburu-buru. Pelan-pelan saja, oke? Kalau kamu sampai terluka, hatiku bisa hancur. Aku tahu. Bukannya kamu bilang hatimu akan hancur kalau sesuatu terjadi padaku? Kamu tadi kemana? Pak, Bapak baik-baik saja? Ruotong, kamu di mana? Aku kangen kamu. Terlalu lama bersikap proaktif bisa membuatmu lelah. Cinta sejati adalah melepaskan. Sayang, kamu tahu kan pasangan zaman sekarang suka langsung menghapus info kontak satu sama lain. Kamu nggak akan gitu sama aku, kan? Jangan khawatir, bahkan kalau daftar temanmu cuma tinggal satu orang, itu tetap aku. Kamu yang bilang. Iya. Ruotong keluar. Aku tahu kamu di dalam. Ruotong. Bibida ipusyan terjadi di war. Ada seorang pria di luar. Dia bilang, dia adalah suami Wang Ruotong. Dia datang ke sini mencari seseorang. Huyu, ayo pergi. Ayo kita periksa jalan Bapak. Ruotong keluar. Minggir.
Wu Yu, apa yang kamu lakukan? Mari kita bicarakan dengan tenang. Xiaoli, kamu adalah rekan kerja terdekat Ruotong. Apakah dia di dalam? Panggil dia keluar. Aku perlu bicara dengannya. Hei, Wu Yu, tenang. Hei, tunggu, itu aneh. Ruotong akan pergi ke ibu kota. Bukankah dia membawamu bersamanya? Kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Because apa di audit lakukan di sana? Ruotong pergi ke ibu kota. Dia tidak mengajakmu. Kenapa kamu tidak pergi bersamanya? Ibu kota? Apa yang das lakukan di sana? Aku akan telepon dia dan tanya. Halo, Ruotong. Kamu pergi ke ibu kota. Kenapa kamu tidak mengajak Wu Yu? Dia datang ke sini mencari kamu. Wu Yu dan aku sudah bercerai. Sekarang kami hanya orang asing, dan kami tidak akan bertemu lagi. Oh tidak, kalian berdua? Jadi apa yang Ruotong katakan sebelumnya, semuanya benar. Dia benar-benar meninggalkanku. Dia benar-benar meninggalkanku. Apa yang terjadi? Bukankah mereka rukun? Bagaimana bisa mereka bercerai begitu saja? Aku tidak tahu. Jangan-jangan Ruotong pergi bersenang-senang dan bahkan meninggalkan suaminya? Tidak mungkin. Karakter Ruotong sempurna. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Memulai sesuatu lalu meninggalkannya. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang lain mengkhianatinya. Jadi ternyata sebelumnya, semua yang dikatakan Ruotong itu benar. Ia benar-benar meninggalkanku. Dia benar-benar meninggalkanku. Tanda tangani ini, dan kita tidak akan ada hubungan lagi mulai sekarang. Kak, tempat ini telah memberiku terlalu banyak kenangan buruk. Tidak ada gunanya aku tinggal lebih lama lagi. Aku ingin pergi keluar dan mencari jalan hidupku sendiri. Kamu kurang ajar. Pergi sana dari sini. Udatong akan menganggap dirinya tidak punya anak sepertimu. Keluar! Sudah hilang. Keluarga, cinta, semuanya hilang. Wu Yu, aku juga kehilangan pekerjaanku. Ibuku bahkan membentakku. Ayahku sudah lama meninggal. Aku bisa saja menjadi kebanggaannya, tapi sekarang keadaan sudah sampai seperti ini. Wu Yu, ayo pergi, ayo pulang. Lepaskan. Wu Yu, kamu mau apa? Kalau tahu akan berakhir seperti ini, seharusnya kita tidak melayas lakukannya. Jadi maksudmu aku pantas mendapat ini? Sekarang aku kehilangan pekerjaan, dan aku jadi bahan tertawan orang lain. Apa yang membuatku lebih buruk dari Wang Ruotong? Bukan itu maksudku. Hei, Ruotong. Kamu akan pergi ke ibu kota, kenapa tidak ajak Wu Yu? Ibu kota, Qingqian, ada yang ingin kubicarakan padamu. Apa itu? Kese akan pergi ke ibu kota. Ibu kota, Qingqian, aku ada sesuatu yang mau kubicarakan. Apa itu? Ayo kita pergi ke ibu kota. Telepon Bapak Wang? Bapak Wang, ini akan menjadi kantor Bapak. Karena Bapak baru di sini, kalau ada hal yang belum Bapak pahami, silakan tanyakan saya kapan saja. Baik, Asisten Kian. Kamu bisa kembali ke pekerjaanmu sekarang. Aku akan mengenali tempat ini dulu. Oke. Izinkan saya jelaskan cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang benar. Ada mantra 4 langkah mudah.
Dan itu saja yang perlu diketahui tentang penggunaan alat pemadam kebakaran yang benar. Bagus sekali, sangat bagus, bagus sekali. Benar sekali, bagus. Departemen di perusahaan kita, mulai hari ini, kita harus serius. Coba lihat tugas-tugas kita. Setiap departemen harus menjalankan perannya, agar grup Huasheng kita semakin kuat. Xiao Wang, aku tidak menyangka orang semuda kamu bisa begitu luar biasa. Sejak kamu tiba di ibu kota, semua orang mengakui kemampuanmu. Ketua, saya hanya menjalankan tugas saya. Bagus. Pabrik Jincheng ini adalah bagian penting dari operasional Huasheng kita. Aku ingin menempatkanmu sebagai penanggung jawab penuh pengelolaannya. Ketua, Anda... Xiao Wang, aku tahu kamu mampu. Jangan menolak. Baiklah, kalau begitu Ketua, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kepercayaan Anda. Bagus. Tolong. Ajari dia pelajaran. Tolong. Karena tidak mau mendengar. Berhenti. Nah. Luo Chen, kamu baik-baik saja? Kak, kamu sedang apa kamu di sini? Luo Chen, kamu baik-baik saja? Ibu kamu apa yang kamu lakukan di sini? Pabrik Jincheng mewakili citra seluruh grup Huasheng. Kamu secara terbuka mengumpulkan kerumunan untuk mengintimidasi karyawan. Apakah kamu bahkan memiliki peraturan perusahaan dalam pikiran? Dengar, dasar anak kecil. Kamu baru di sini kan? Hah? Beraninya kamu bicara padaku seperti itu? Di pabrik ini akulah yang bertanggung jawab. Percaya atau tidak, aku akan buat kamu berkemas dan pergi. Ibu, dia direktur pabrik kita. Kamu tidak perlu menyinggungnya demi aku. Jangan khawatir, aku di sini. Kamu lanjutkan. Tapi... Dasar anak kecil, kamu berani sekali. Berani merusak rencanaku. Kamu cari mati? Asisten Qian, aku di pabrik Jincheng. Datang ke sini. Asisten Qian, aku ada di pabrik Jincheng. Datang ke sini. Jiang Luguang, kan? Orang yang duduk di depanmu itu adalah Direktur Teknik Senior dari kantor pusat Huasheng kami dan kepala keseluruhan pabrik Jincheng. Bapak Wang, kamu berani memecatnya? Kau benar-benar berani. Bapak Wang, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu siapa Bapak. Aku buta dengan status Bapak yang sebenarnya. Tolong, jangan simpan dendam padaku. Maafkan aku. Aku janji tidak akan menanggulanginya lagi. Aku baru saja tiba di sini. Aku tidak ingin ada masalah. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Jika ada kesempatan berikutnya, kamu tahu akibatnya. Ya, saya mengerti. Saya janji itu tidak akan terjadi. Terima kasih pada Bapak Wang. Terima kasih kepada Bapak Wang. Halo? Ruotong, ini aku. Ini Wuyu. Kamu tidak menjawab teleponku. Aku harus pakai nomor lain. Aku sudah meninggalkan Linzhou. Kita jangan saling menghubungi lagi. Jangan tutup telepon. Aku tahu ada di ibu kota. Aku juga sekarang ada di ibu kota. Sebab baru emberas kesempatan, ku hanya ingin bertemu denganmu. Jangan tutup telepon dulu. Aku tahu kamu di Beijing. Aku juga di Beijing. Bisa kasih aku kesempatan? Aku cuma mau ketemu kamu. Kita sudah bercerai. Nggak perlu ketemu lagi. Tidak, Ruotong. Asisten Qian, ayo pergi. Ya, Pak Wang. Wuyu, kamu lagi apa? Siluet orang itu mirip Ruotong. Masa sih? Beijing kan besar banget. Peluangnya kecil banget. Ayo, paman kita nungguin kita. Cepetan. Paman kenapa?
kamu kelihatan kayak kehilangan jiwa. Ada apa? Kamu kelihatan tidak fokus. Aku tadi di pabrik menasihati seorang anak nakal, lalu bos kebetulan lewat menangkap basah aku. Sialnya. Ayo, duduklah. Minum air, ini, habiskan. Paman, kamu kenapa? Ini gelang ini. Ini punya siapa? Dia siapa? Dia pacarku, Wuyu. Paman, apa yang terjadi? Bukankah aku baru saja bilang, aku sedang menasihati seorang anak nakal di pabrikku. Gelangnya persis sama dengan yang ini. Gelang itu? Mungkinkah? Gelang. Jangan-jangan. Kebetulan banget ya. Dia tadi juga bilang ketemu teman lama. Ibu kota ini kan luas. Masa sih bisa segitunya? Aku serius. Paman Jiang, kakakku memang punya satu. Gelang yang persis sama dengan punyaku. Seperti kata Qingqian, di dunia yang luas ini, nggak mungkin ada kebetulan seperti itu, kan? Sudah. Lupakan saja. Jadi, dasar anak nakal, ada urusan apa kamu cari paman hari ini? Paman, pabrik cinceng ini besar sekali. Bisa carikan kami pekerjaan yang ringan? Bukannya kamu baik-baik saja di cabang Linzhou, tiba-tiba saja, kenapa jauh-jauh datang ke kantor pusat? Jangan tanya, aku ada masalah sedikit, jadi nganggur, Paman. Melihat hubungan kita, Paman harus bantu aku. Ibuku terus-menerus mengomeliku. Baik, dasar anak pembuat onar, selalu membuat ibumu khawatir. Pamanmu ini sebagai manajer pabrik nggak dapat jabatan ini percuma. Beberapa hari lagi, paman akan mengatur untukmu. Oh iya, pimpinan baru ini sangat menyebalkan. Kalian berdua lebih baik hati-hati, mengerti? Oke. Wuyu, lihat kan? Sudah kubilang, pamanku ini sangat hebat. Di ibu kota ini kantor pusat terbesar grup Huasheng. Pabrik cinceng jauh lebih bagus daripada perusahaan cabang di Linzhou. Benar kan, Paman? Qingqian, terima kasih. Dasar anak nakal. Sayang. Aku sekarang ada di ibu kota. Kamu ada di mana tepatnya? Sayang, aku sudah sampai di ibu kota. Kamu di mana? Hei, terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tolong jangan panggil aku begitu lagi. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan kakakmu sekarang. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Nona Ruotong. Ngomong-ngomong, Nona Ruotong manajer pabrik itu, Jiang, dia tidak menyulitkanmu kan? Tidak. Kebetulan sekali, kenapa kamu juga sampai di ibu kota? Lincheng adalah tempat yang penuh kepedihan. Aku tidak ingin tinggal di sana lagi. Katanya ibu kota banyak peluang. Jadi aku pikir, aku akan ke sini dan mencoba peruntungan. Nona Ruotong, kamu tidak bekerja di pabrik Jinceng juga kan? Bisa dibilang begitu. Pabrik Jinceng fokus pada teknologi cocok banget untuk orang dengan keahlian sepertimu. Mungkin kamu justru akan menemukan peluang di sana. Ada apa? Aku tahu kalung ini. Ada apa? Aku kenal kalung ini. Ji Qingqian pernah memberiku satu yang persis seperti ini sebelumnya. Kalung emas liontin naga yang identik. Dia bilang, rantai liontin naga itu membawa keberuntungan besar. Tapi kemudian, aku menyuruh orang memeriksanya. Itu palsu. Siapa sangka? Orang ini persis seperti kalungnya. Palsu dari ujung ke ujung. Jadi begitu rupanya. Tunggu di sini untukku. Selamat datang, Nona. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Halo, boleh saya lihat kalung ini? Tolong dikeluarkan untuk saya. Nona, ini adalah kalung liontin naga emas murni. Pengerjaannya lebih presisi daripada microchip. Harganya $500.000. Kalau Anda tidak membelinya, tidak boleh disentuh. Aku bayar pakai kartu. Tolong dibungkus untukku. Kalau nggak beli, jangan pegang-pegang. Tinggal gesek kartu aja. Bisa dibungkus untuk saya?
Terima kasih Bu Wang. Kami tunggu kunjungan Anda berikutnya. Ya ampun, dia santai aja belanja 500.000. Wanita itu keren banget. Iya, menurutku dia lumayan menarik. Jangan-jangan dia itu CEO galak dari drama pendek yang jadi nyata? Aku penasaran, kalung emas ini buat siapa ya? Pria itu beruntung banget. Beneran. Ruotong, kamu beli? Ini mahal banget. Enggak kok, kalau kamu suka, ini buat kamu. Tapi kamu ngasih aku hadiah semahal ini tanpa alasan. Kita sama-sama dalam posisi yang sama. Situasi kita sangat mirip. Aku nggak maksud apa-apa, jangan merasa terbebani. Baiklah kalau begitu. Ruotong, sayang sekali. Kamu orang yang baik banget. Kakakku nggak menghargaimu dengan baik. Kamu juga kan begitu. Kita berdua sama-sama salah memilih pasangan. Semoga ke depannya, kita bisa bertemu dengan orang yang tepat untuk kita. Bapak Wang, siapa sangka selain operasi pemadam kebakaran, Bapak juga ahli dalam pengasahan teknis profesional terkait. Pabrik Jincheng. Di bawah kepemimpinan Bapak, pasti akan tumbuh dan berkembang lebih kokoh lagi. Ketua melihat potensi saya dan memberi saya kesempatan ini. Yang bisa saya lakukan adalah membuat pabrik Jincheng semakin baik dan membuat grup Huasheng semakin baik. Qingqian, bukankah paman dari sepupumu bilang dia akan mengatur pekerjaan yang mudah untuk kita? Ada apa ini? Aku capek sekali. Jincheng ini pabrik yang besar, khusus dalam pekerjaan teknis tingkat tinggi. Bagi orang yang tidak berpengalaman seperti kita, kalau bukan karena paman sepupuku yang mendukung kita sudah lama diusir. Aku tidak pernah menyangka kalau bertahan hidup di ibu kota juga akan sesulit ini. Kita sudah di sini begitu lama, tapi masih belum ada kabar tentang Ruotong. Aku harus bagaimana? Ruotong melulu seharian. Kalau tahu akan seperti ini, kenapa dulu kamu menceraikannya? Waktu itu aku salah. Aku melakukan kesalahan. Tapi sekarang aku hanya ingin menemukannya dan menjelaskan semuanya padanya secara langsung. Kamu kenapa sekarang? Aneh, kurasa aku melihatnya lagi. Mereka sangat mirip. Postur tubuhnya, penampilannya, semuanya. Kamu hanya capek dan berhalusinasi. Hei ganteng. Tidak, aku tidak salah lihat. Itu benar-benar Ruotong. Ruotong! Kamu pasti lelah. Tampan. Bukan, aku tidak salah lihat. Itu benar-benar Ruotong. Pak Wang, ini. Asisten Kian, ini urusan pribadi. Kalian bisa kembali bekerja. Oke. Bener-bener kamu. Kamu ngapain di sini? Bukannya aku yang harusnya nanya itu. Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu juga kerja di pabrik Jincheng. Memangnya kenapa kalau iya? Memangnya kenapa kalau tidak? Kerja di pabrik Jincheng apa istimewanya? Kamu tetap cuma seorang pekerja. Istri, aku datang ke ibu kota untukmu. Aku sudah lama mencarimu. Akhirnya kutemukan kamu. Pak, tolong jaga sikap. Dan aku bukan istrimu. Kamu salah orang. Pak, hormatilah. Dan aku bukan istrimu. Kamu salah orang. Sayang, dulu kamu tidak seperti ini. Dulu kamu suka kalau aku memelukmu. Kamu bahkan bilang, akulah cinta sejatimu. Kamu tampak berbeda, sangat berbeda sampai aku hampir tidak mengenalimu. Orang bisa berubah. Seperti orang yang memanggilku sayang, sementara ada wanita lain di ranjangmu. Bukan begitu? Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon maafkan aku, sayang. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Janganlah kita bercerai. Jangan bercerai. Kita sudah bercerai. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita sedang di tempat umum. Perhatikan tingkah lakumu. Aku mengaku. Aku adalah orang bodoh yang tak tahu terima kasih. Aku punya segalanya tapi tidak menghargainya saat kamu ada di sisiku. Aku tidak tahu cara menghargaimu. Sekarang setelah aku kehilanganmu, aku dipenuhi penyesalan. Katakan, apa yang bisa kulakukan untuk meminta maafmu? Aku akan berlutut. Aku akan berlutut dan memohon maafmu. Sekarang semuanya sudah hilang. Aku menyesal. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan agar kau memaafkanku. Aku akan berlutut. Ku akan berlutut dan minta maaf. Oke, push up. Ai. Kenapa kau berlutut? Bangun. Kalau kau tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Kalau begitu, terserah kau. Ruotong. Kamu sudah berubah.
Kamu menjadi seseorang yang tidak kukenal sebelumnya. Dulu kamu peduli padaku, menyayangiku. Bagaimana bisa kau membiarkanku berlutut? Kamu bahkan tidak mau membiarkanku mengalami sedikit kesulitan. Kamu bahkan bilang, saat kita sudah tua, kamu akan ikut senam pagi bersamaku. Nonton matahari terbit bersama. Kamu juga bilang, Nonton matahari terbit. Sekarang kamu bahkan tidak mau. Masa depan apalagi yang ada? tunggu. Ini, aku sudah melihat semua yang kau tinggalkan. Ada 100 hal di sini yang sudah kita lakukan bersama hanya segelintir. Ini aku. Aku tidak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Kamu jelas-jelas selalu peduli padaku. Tapi aku tidak menghargainya sedengan baik. Hal-hal yang pernah kita lakukan bersama bisa kuhitung dengan jari satu tangan. Ini salahku. Aku tak pernah mempertimbangkan perasaanmu. Kamu jelas-jelas selalu peduli padaku. Tapi aku tidak menghargainya. Tidak. Awalnya kamu tidak seperti ini. Mungkin posisiku di hatimu sudah diambil orang lain. Jadi, bercerai adalah pilihan terbaik untuk kita berdua. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak pernah menyangka kita akan bercerai. Aku hanya sedang lemah sesaat. Aku melakukan kesalahan hanya itu. Aku tidak mau bercerai. Ya, waktu kamu ada di ranjang orang lain, kamu jelas tidak bilang begitu. Sayang, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bersumpah, aku tak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku bawa KTP-ku. Ayo kita menikah lagi, ya? Mari kita bersama lagi, ya? Kita semua sudah dewasa di sini. Orang dewasa harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Jadi, jangan bercanda. Jadi, jangan bercanda. Ya ampun, selama ini ternyata ada cinta segitiga. Wah, seru banget. Cinta segitiga apa? Dia jelas selingkuh. Lihatlah pria ini. Penampilannya lumayan, tapi perbuatannya menjijikan. Betul sekali. Dan dia masih berani minta cerai. Kalau aku jadi dia, aku pasti ingin bersembunyi dan mati saja. Kalian pada ketawa apa? Berhenti, sekarang. Kamu ngapain sih? Di depan banyak orang begini, tidak malukah kamu? Memangnya Wang Ruotong itu apa? Kenapa kamu melekat begitu padanya? Saya masih tidak mengerti. Justru kalau aku berubah, dia pasti akan memaafkanku. Aku baru saja menemukannya kali ini. Aku tidak akan melepas tangannya. Wu Yu. Wu Yu. Ruotong? Ruotong sudah pulang kerja? Iya, kamu? Aku baru mau berangkat kerja. Hari ini kan festival laba. Pabrik bikin bubur laba. Coba deh, aku sengaja ambil buat kamu. Aku makan ya. Terus kamu makan apa? Udah makan. Aku pikir karena kamu belum makan, aku ambilkan buat kamu coba. Ini. Wu Luochen. Kalian berdua nggak tahu malu. Kak, kamu lagi ngapain di sini? Aku baru bawa ini buat kamu coba. Ini. Wu Luochen. Kalian tidak tahu malu. Bang, kamu ngapain di sini? Kamu baik-baik saja. Berhenti. Wang Ruotong, maksudku, kenapa sekarang kamu berubah? Padahal dulu kamu sangat mencintaiku. Bahkan kalau aku berbuat salah, asalkan aku minta maaf, kamu pasti memaafkanku. Sekarang, kamu semakin tidak peduli padaku. Bahkan kalau aku berlutut dan minta maaf padamu, kamu tetap tidak mau memaafkanku. Ini semua karena dia. Dia ingin balas dendam padaku. Lalu dia menggoda kamu. Benar kan? Bang, kamu salah paham. Aku dan Ruotong bukan seperti yang kamu pikirkan. Diam. Aku sedang bicara tentang kamu. Kamu ngotot mau ke ibu kota tanpa alasan yang jelas. Bahkan ayah dan ibu tidak bisa menghentikanmu. Jadi kamu fokuskan semua perhatianmu pada Ruotong. Kalian berdua hanya ingin balas dendam padaku, lalu kabur berdua. Benar kan? Tidak, Bang. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Ruotong. Masih bilang tidak ada apa-apa. Lalu kenapa waktu Ruotong datang ke ibu kota, kamu juga ada di sini? Dia kerja di pabrik Jincheng. Kamu juga kerja di pabrik Jincheng. Dan juga, barusan, kamu sendiri yang menyuapinya bubur. Itu maksudnya apa? Aku... Benar. Tapi Luochen tidak menggoda aku. Kami berdua sama-sama mau. Maksudmu apa? Maksud apa? Sederhana saja. Kami sedang bersama. Tepat sekali. Kami sepakat. Maksudmu apa? Sederhana kok. Kami sudah jadian. Ruotong, kamu tidak serius, kan? Ikuti saja aku, mengerti? Ayo pergi.
Tidakkah kamu perhatikan? Merekalah yang melakukannya. Kenapa rasanya kitalah yang salah? Pergi. Berhenti. Apa yang dia katakan barusan benar. Ji Qingqian, kenapa kamu juga di sini? Jangan banyak omong. Aku hanya bertanya padamu, apa kamu benar-benar dengannya? Sudah kuduga. Dulu, kamu membatalkan pertunangan kita. Hanya untuk bersamanya? Bukan begitu? Sudah kuduga. Dulu, waktu kau putuskan pertunangan kita, hanya untuk bersamanya. Bukan begitu? Ji Qingqian, bukan seperti yang kau pikirkan. Wu Luochen? Oh, Wu Luochen, kau memang orang jahat. Waktu kita bersama dulu, kau bahkan tak mau menyentuhku. Jadi semuanya hanya untuk kekasih kecilmu itu. Tidak, kau salah paham semuanya. Salah? Baiklah, kalau begitu jelaskan padaku. Apa yang dia punya sampai aku tidak? Menurutmu itu adil? Mereka yang salah. Kenapa rasanya kita yang berbuat salah? Maksudku, Ruotong bukan orang tak berguna. Dan kau sama sekali tidak lebih baik darinya. Wu Luochen, katakan padaku, apa kau benar-benar jatuh cinta pada orang tak berguna ini? Ruotong tidak tak berguna. Kalau bukan karena kalian berdua dulu, aku pasti sudah jadi manajer di perusahaan dengan gaji 1 juta setahun sekarang. Dia cuma pemadam kebakaran rendahan. Sekarang di ibu kota, di pabrik, dia cuma pekerja. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Aku memang pekerja. Kau bukan? Apa yang kau tahu? Pamanku kepala bengkel, Jiang Liu Guang. Apa yang kamu tahu? Pamanku adalah mandor bengkel, Jiang Liu Guang. Dia sudah berjanji padaku. Selama aku berkinerja baik di sini, aku bisa dipromosikan jadi supervisor. Lalu aku akan menghasilkan 1 juta setahun. Itu akan mudah sekali. Jadi, dengan kata lain, perlakuan di sini lebih baik daripada cabang Linzhou? Cabang Linzhou itu tidak ada apa-apanya. Pabrik Jincheng adalah yang terbesar dari grup Huasheng dan pabrik paling canggih. Aku berada di sini berarti aku sedang naik daun. Begitu kamu di bawahku, aku akan pastikan kamu menyesal. Ruotong, apa aku membuatmu bermasalah lagi? Kamu baru saja bilang pamanmu bernama Jiang Liu Guang, kan? Benar. Pamanku sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Selain para pimpinan tertinggi, dialah yang berkuasa di sini. Hanya kalah dari yang teratas, di atas semua orang. Kamu tahu apa? Dia hanya perlu memberi perintah, dan dia bisa membuat hidupmu neraka. Aku tidak percaya. Yang aku tahu adalah, pamanmu tidak akan berani bersikap sombong seperti ini di depanku. Bisa bikin kamu makan lebih banyak dari yang bisa kamu telan. Aku nggak percaya. Yang aku tahu, bahkan pamanmu sendiri nggak bakal berani bersikap sombong kayak kamu di depanku. Ruotong, Direktur Jiang yang dia sebutkan itu memang punya pengaruh. Waktu itu dia melepaskan kita. Kali ini, kita beneran nggak boleh bikin dia marah. Melepaskan kita? Yang aku tahu, cuma dengan satu kata dariku, yang bakal kewalahan itu mereka. Wang Ruotong. Oh, Wang Ruotong. Kok aku baru sadar, kamu aktingnya bagus banget? Aku telepon sekarang juga. Dan pamanku bakal datang ke sini. Ji Qingqian, jaga bicaramu. Kamu baik-baik aja? Ji Qingqian, minta maaf sama Luochen. Kalau enggak gimana? Kamu ngomong sama aku? Kamu aja sekarang susah nyelamatin diri sendiri. Ngapain sok-sokan? Halo? Halo? Paman, ada 2 orang bodoh di sini yang gangguin aku. Cepetan ke sini dan lihat aku ngasih pelajaran padanya. Paman, ada 2 orang bodoh di sini yang melawan saya. Datang ke sini sekarang dan lihat saya menghadapi mereka. Ini yang kalian berdua lakukan untuk saya. Kamu tidak berguna. Saya tidak punya waktu. Tidak ada waktu. Sudah, saya katakan saya sibuk. Saya sibuk. Masalah kecilmu atasi sendiri. Sudah. Dengarkan kalian berdua. Jika ini terjadi lagi, kemas barang-barangmu dan pergi segera. Kamu dengar itu? Kamu beruntung. Paman saya sedang sibuk sekarang. Dia akan datang nanti dan lihat bagaimana kamu pergi dengan tandu. Itu tidak akan berhasil. Saya ingin dia melihat langsung betapa sombong orang-orangnya dan bagaimana mereka membuat masalah di pabrik Jincheng. Bapak Wang ada apa? Ji Qingqian adalah keponakanmu kan? Dia ada di pintu masuk pabrik Jincheng, berbuat sewenang-wenang.
Saya tidak tahu tentang itu, Bapak Wang. Dia ada di gerbang pabrik Jincheng, bersikap sok tinggi. Ini, aku nggak yakin soal ini, Pak Wang. Hai, Hai, hey. kamu ngapain? Kamu pura-pura apa? Kamu nggak dengar, pamanku sibuk. Aku aja nggak bisa minta dia datang. Kamu pura-pura apa? Aku lagi acting. Akan kutunjukkan padamu. Apa yang kamu lakukan akan berakibat tertentu. Aku nggak tahu akibatku. Aku cuma tahu beberapa orang akan segera mati. Hei, kalian berdua. Kalian tahu posisi pamanku di sini kan? Aku sebentar lagi naik jabatan jadi pimpinan. Kalian tahu harus berbuat apa, iya kan? Iya. Kalau gitu cepat lakukan. Hei, kalian ngapain? Lepasin aku. Hei, Pak Wang. Si imut ini, dia bisa ganggu siapa aja, tapi dia malah ganggu Pak Wang. Dan bikin aku ikut mati. Pergi sana. Sayang kecil ini, dia bisa pilih siapa saja, tapi dia malah berani ganggu Tuan Wang. Dan sekarang aku juga mati. Ayo pergi. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Untuk merawatmu dengan baik di luar pintu. Aku nggak mau bertindak sekarang. Di kantor pamanku, memukulmu. Bukan masalah sama sekali. Tangkap dia! Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Hei. Nona Ruotong, kamu baik-baik saja? Ji Qingqian, kamu tidak boleh begini. Kalau terus macam-macam, aku telepon polisi. Hei. Kamu cuma orang jahat. Kamu itu apa? Jangan menolak kebaikan yang ditawarkan. Ji Qingqian, kamu berani pukul Luo Chen. Memangnya kenapa kalau aku pukul dia, dia cuma orang jahat, nanti aku urus dia. Sekarang aku urus kamu dulu, tangkap dia. Nanti aku urus dia. Untuk sekarang, aku sedang berurusan denganmu. Pergi. Ji Qingqian, sudah cukup. Wu Yu, kamu juga mau menghalangiku? Tapi kalau kamu cobai patahkan kakinya, aku yang pertama akan menentang. Wu Yu, kamu tidak lihat situasinya. Mereka berdua sudah lama sembunyi-sembunyi bersama. Lihat, apa itu? Luo Chen, kalung ini dapat dari mana? Jangan bilang... Ini kelihatannya kalung emas Dragon Crest. Warnanya, teksturnya, pasti tidak murah. Tentu saja tidak murah. Barang ini, harganya segini. Ruotong, kamu habiskan 5.000 untuk belikan aku barang semahal ini? 5.000? Jauh lebih dari 5.000? Jangan bilang 50.000. Itu terlalu banyak, Ruotong. Bukan, 500.000 aku baru cek online. 500.000? Ruotong, katakan padaku. Kamu beli kalung ini untuk dia. Luo Chen juga cukup kasihan. Ada yang menipunya dengan barang palsu. Aku belikan dia kalung baru. Ada masalah apa? Kamu cantik. Kamu belum pernah membelikan aku apa-apa. Sesuatu yang semahal ini. Ini 500.000. 500.000 penuh. Wu Yu, hal-hal yang kuberikan padamu, nilainya jauh lebih dari 500.000. Dulu, aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Aku menganggapmu satu-satunya untuk seumur hidupku. Aku bahkan ingin membawamu ke ibu kota untuk hidup yang baik. Kamu bilang hal-hal ini. Tidak menurutmu itu konyol? Apa? Apa kamu menyembunyikan hal lain dariku? Sebenarnya untuk apa kamu datang ke ibu kota? Dan juga 500.000 ini, dari mana kamu dapatkan? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Wu Yu, sudah selesai? Kenapa kamu harus berputar-putar di sekitarnya? Biar ku beritahu, dia sekarang hanyalah pacar simpanan. Di masa depan dia juga akan jadi pacar simpanan. Ruotong, kalau kamu mengalah, aku masih bisa menyelamatkanmu. Tapi karena kamu terlibat dengan Luo Chen, aku ditaza tidak akan pernah memaafkanmu. Kurasa pacar simpanan yang sebenarnya adalah kamu, kan? Ruotong, kalau kamu mengaku salah, mungkin aku masih bisa selamatkan kamu. Tapi karena kamu dekat dengan Luo Chen, aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku rasa kamu yang jagoan ya. Asisten Qian, kamu di sini. Bapak Wang, apa Bapak baik-baik saja? Kalian semua berani sekali. Berani menyentuh Bapak Wang mau mati. Apa yang kamu lakukan, anak kecil? Ini wilayah paman saya. Kamu ngapain di sini? Dia keponakan Jiang Liu Guang. Jadi kamu dari pihak Direktur Jiang. Direktur Jiang saja tak berani bicara seperti itu pada Bapak Wang kami.
Bapak Wang. Ruotong, apa Bapak Wang yang dia bicarakan ini kamu? Sekarang kamu jadi sangat berkuasa. Ruotong, bukannya kamu bilang. Kamu cuma pekerja pabrik, kok bisa? Jangan dengarkan omong kosongnya. Ruotong, oh Ruotong, kamu benar-benar pandai berakting. Untuk semua ini, kamu sewa semua pemain ini? Lakukan, aku yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Apalagi yang kamu tunggu? Lumpuhkan dia! Kak Jingkian, orang ini kayaknya Nona Cian. Nona Kian? Nona Kian apa? Waktu ketua datang inspeksi pabrik dulu, Nona Kian ikut datang. Kayaknya dia sekretaris ketua. Ibu Kian. Ibu Kian yang mana? Ketua pernah datang memeriksa pabrik sebelumnya. Ibu Kian ikut serta mendampinginya. Dia sepertinya adalah sekretaris ketua. Jadi, Anda sekretaris ketua? Apa saya tidak terlihat seperti sekretaris? Pantasan asisten Kian begitu mengesankan sebelumnya. Bos Fang sudah terlalu baik kepada saya. Dia sekretaris ketua. Jangan-jangan Wang Ruotong, kamu ketuanya? Bukan. Kalau bukan, ngapain kamu pura-pura? Ngomong-ngomong Ibu Cian, ini urusan pribadi kami. Ini bukan urusanmu, jadi sekarang berbaliklah dan pergi sana. Ini pabrik Jincheng. Bukan tempat untuk kalian menyelesaikan urusan pribadi. Kalau berani buat onar di sini, itu artinya kalian sama sekali tidak menghargai aturan perusahaan dan peraturannya. Satpam, tangkap dia! Apa yang Ibu Cian lakukan? Ibu Cian, kalian kan dulu rekan kerja paman saya. Demi orang tak berarti ini, kau benar-benar mau jadi musuhnya. Ji Jingkian. Dasar kurang ajar, siapa yang kau sebut orang tak berarti? Ji Jingkian. Dasar sampah sembrono, siapa yang kau bilang orang tak berarti? Pak, kenapa pukul aku? Kenapa aku pukul kau? Aku ingin membunuhmu. Katakan sendiri, apa yang telah kau lakukan? Pak, dia bilang kamu. Dia akan buat kamu menyesal. Aku sedang memberinya pelajaran untukmu. Bagus sekali omongannya. Kau benar-benar tidak tahu diri. Aku benar-benar harus memberimu pelajaran. Sepupu, aku tahu kamu akan membelaku. Itu dia. Manajer Wang yang disebut-sebut itu, jelas cuma karyawan rendahan. Dan asisten Kian itu, lihat saja dia. Dia tidak tahu cara kerja yang benar. Wang Ruotong, oh Wang Ruotong. Kupikir, kau hanya sangat beruntung saja. Semua orang cari-cari alasan untukmu. Terus kenapa? Sekarang, waktumu habis. Sudah berakhir. Bagus, nanti akan kuberi dia pelajaran yang baik. Manajer pabrik Jiang punya kuasa sebanyak itu, dia bahkan tidak peduli pada asistennya. Wang Ruotong, lihat baik-baik, masih ada waktu. Jika kau mau berbalik, aku masih bisa selamatkan kamu. Memangnya direktur Jiang sekuat itu? Bahkan asistennya sendiri saja dia cuekin. Wang Ruotong, lihat baik-baik. Belum terlambat. Asal kau mau berubah, aku masih bisa selamatkan kau. Tidak usah, kau juga nggak bisa bantu aku. Kenapa masih marah? Aku cuma melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Untukmu, aku sampai jauh-jauh ke ibu kota. Untukmu, aku makan roti tiap hari, minum bubur. Cuman untuk ketemu kamu sekali. Apa ketulusanku masih kurang buatmu? Cinta sejati, kau nggak pantas. Ini urusanku, jangan ikut campur. Masih ngeyel, ya? Kau tahu nggak yang paling dihargai masyarakat sekarang itu apa? Kekuasaan. Modal aja kau nggak punya. Yang kau lakukan cuma... Diam. Modal? Modal apaan yang kau punya? Bapak Wang, saya benar-benar minta maaf. Maafkan saya karena kurang mendidik anak buah pengawal. Bawa mereka pergi, hajar habis-habisan. Hajar sampai mati. Paman, bukannya Bapak kesini buat bantu aku? Kenapa malah mukul kami? Berani-beraninya kau tanya, si tolol buta yang ku bilang tadi itu kau. Apa? Kenapa? Kok kamu bisa nanya begitu? Aku kan baru bilang yang nggak ngerti itu kamu. Apa? Kenapa? Direktur Jiang. Barusan anak buahmu terus-terusan manggil bos Wang kita sebagai cowok ganteng. Nggak terpikir kamu harus kasih penjelasan ke kita? Iya, kebetulan aku punya kartu nama bos Wang di sini. Kalian berdua, perhatikan baik-baik ini, cowok-cowok ganteng. Perhatikan baik-baik. Ini nggak mungkin. Wang Ruotong, kamu beneran eksekutif di grup Huasheng? Gimana bisa? Kamu pikir aku bohong sama kamu? Aku nggak ada waktu buat omong kosongmu. Ketua kita sangat mengagumi bos Wang. Dia sangat menghargai beliau. Jadi dia secara khusus ngirim aku buat jadi asisten bos Wang. Apa? Jangan-jangan aku juga palsu? Bos Wang, nggak. Nona Ruotong, aku baru sampai di ibu kota. Masih panjang perjalananku. Tolong, selamatin aku. Ruotong,
Kita kan dulu suami istri. Bawa dia pergi. Ruotong, Ruotong. Paman, selamatin aku. Paman. Bawa dia pergi. Ruotong, Ruotong. Paman, tolong aku. Paman. Ruotong, kamu tidak pernah bilang kalau kamu orangnya yang bertanggung jawab atas pabrik Jincheng. Itu bukan yang kamu katakan sebelumnya. Kalau aku kasih tahu dari awal, apa kamu akan percaya? Tidak. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal itu? Aku benar-benar tidak pantas menerimanya. Mungkin harus aku kembalikan padamu. Kalau hadiah sudah diberikan, seharusnya tidak diambil kembali. Lagi pula, aku sudah tidak kekurangan uang lagi. Ya. Dan kariermu sekarang sudah sukses. Kalau saja kakakku tidak melakukan hal itu, pasti dia akan sangat bahagia. Baiklah, sudah larut. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Sampai jumpa besok. Ruotong, Bomansje. Cartier? Ini jam tangan Cartier? Ini pasti harganya ratusan ribu atau lebih. Wu Yu, kamu sangat baik padaku. Apa ini? Ruotong, aku selalu tahu kamu suka jam tangan ini, tapi kakakku memberikannya pada Ji Qingqian. Sekarang aku sudah membelinya untuk diberikan padamu. Dengar. Ruotong, aku selalu tahu kamu suka jam ini. Tapi, saudaraku memberikannya kepada Ji Qingqian. Tapi sekarang, aku sudah membelinya untuk diberikan padamu. Sakit banget. Qingqian, menurutmu kita harus bagaimana sekarang? Kita tidak bisa tinggal di pabrik Jincheng lebih lama lagi. Berani-beraninya kamu malah bertanya padaku, kalau bukan karena kamu, apa aku akan berakhir seperti ini? Kalau bukan karena kamu, apa aku akan kehilangan pekerjaanku? Kalau bukan karena kamu, apa pamanku akan terus-terusan menyasariku? Aku? Jangan sentuh aku. Kamu pembawa sial. Aku tidak mau melihatmu lagi. Ruotong, Kenapa kamu masih di sini? katakan yang sebenarnya. Perkyu benar-benar membenciku. Ya, Cartier edisi Turbers, Luo Chen yang memberikannya padamu. benar. Dulu kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk membelikannya untukku. Luo Chen yang memberikannya padaku. Aku yang minta maaf. Jangan bilang kamu minta maaf. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku tidak mau melihatmu. Ruotong, Ruotong. Ruotong, Ruotong. Yunus tahu apa yang paling dihargai masyarakat sekarang? Kekuatan. Kamu tidak punya apa-apa. Sempurna, aku masih punya kartu nama Bapak Wang. Kalian berdua lihat baik-baik ini. Ruotong. Aku meremehkanmu. Aku terlalu percaya diri. Sekarang kamu semakin baik. Dan aku sudah tidak cukup baik untukmu. Terus menghargai masa sekarang, menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan tunggu sampai kehilangan mereka baru menyesal. Pak, Anda baik-baik saja? Ini semua salahku. Kalian berdua sangat cocok. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalian berdua sangat cocok. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Halo? Kak,
Buruk, ada yang terjadi pada kakakku. Kamu harus cepat datang. Dia ada di dekat sungai Yunjiang. Luo Chen, Luo Chen, aku minta maaf. Aku merusak pernikahanmu. Aku juga menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Aku sudah menyakitimu, dan aku sudah menyakiti Ruotong. Jika kau masih menganggapku sebagai kakakmu, tolong temui aku di bawah jembatan Yunlan. Ruotong, aku minta maaf. Jika kau masih punya perasaan padaku, kuharap kau akan menemuiku di tepi sungai Yunjiang. Aku meninggalkan sesuatu di sini untukmu. Begini Ruotong, bagaimana dengan orang tuaku? Mereka juga mendengar tentang kakakku. Mereka sedang di pesawat sekarang, sedang bergegas ke sini. Menurutmu, kau tidak berpikir dia akan melakukan hal nekat kan? sudah hubungi polisi? Semua orang sedang mencarinya sekarang, tapi sama sekali tidak ada tanda-tandanya. Ini Ini ponsel kakakku. Ini Ponsel kakakku. Ruotong, ismu benar-benar datang. Sepertinya kamu masih peduli padaku. Aku sudah sangat puas. Maafkan aku, karena membuatmu khawatir. Khawatir tanpa alasan. Aku baru saja pergi dari ibu kota. Pergi ke sebuah kota, yang tidak akan pernah terpikirkan oleh kalian. Mulai sekarang, aku ingin hidup sendiri dengan baik, tanpa mengganggu siapapun, dan tanpa diganggu oleh siapapun. Luo Chen, aku bisa melihatnya. Kamu dan Ruotong saling mencintai. Saat kalian saling memandang, ada cahaya di mata kalian. Aku harap kalian berdua bisa bahagia. Jangan terlalu khawatir. Orang yang dia selalu harus hidup untuk dirinya sendiri. Luo Chen. Ada apa? Apa yang dikatakan anakku? Biar aku lihat. Ayah. Kalian berdua, apa yang dikatakan Wu Yu benar? Ibu, kakak dan aku, kami hanya bekerja di pabrik yang sama. Kakakku sedang bicara sembarangan. Benarkah begitu? Wu Yu dan aku baru saja bercerai. Dan Luo Chen adalah adik kandungnya sendiri. Masa sih? Aku ada urusan. Kalian berdua, aku pergi dulu. Kakak. Aku ada urusan. Ayah, ibu, aku duluan ya. Kak. Karena di sini tidak ada yang keberatan. Berdasarkan hasil terbaru, dengan ini saya umumkan presiden baru grup ini adalah Wang Ruotong. Pertama-tama, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kalian semua, terutama ketua direksi atas bimbingannya. Sebelum ini, saya hanyalah seorang petugas pemadam kebakaran biasa. Bisa dibilang, saya tidak akan berada di posisi sekarang tanpa beliau. Mulai sekarang, saya akan menjalankan tugas dengan dedikasi penuh dan memberikan kontribusi saya untuk masa depan Huasheng. Demikianlah rapat hari ini. Terima kasih semuanya. Xiao Wang. Menurutku kamu cukup berbakat. Ini membuktikan penilaian saya benar. Tidak hanya keahlian profesionalmu yang terbaik, tapi wawasan bisnismu juga luar biasa. Saya yakin dalam waktu dekat, posisi ketua direksi saya ini juga akan menjadi milikmu. Ketua, Bapak terlalu memuji saya. Saya dengar kamu sudah bercerai selama 3 tahun. Saya perhatikan selama 3 tahun ini, hubunganmu dengan Xiao Wu cukup baik. Apakah kalian berdua tidak pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh? Bapak Ketua, tolong, jangan bicara seperti itu. Dia dan aku... Kami cuma teman. Lanjutkan. Sudah lama menunggu, Luo Chen. Tidak sama sekali, Nona Ruotong. Aku cuma tidak menyangka kamu bisa menjadi presiden Huasheng Group secepat ini. Selamat ya. Ya, semua itu berkat kamu.
Beberapa tahun terakhir ini, aku menghadapi begitu banyak rintangan dan kesulitan. Kalau bukan karena teman dan doronganmu, entah bagaimana aku bisa melewatinya. Oh, nah ngomong-ngomong, Nona Ruotong, orang tuaku membicarakan hal itu lagi. Hal apa? Luochen, umurmu sudah tidak muda lagi. Kamu dan Xiao Wang. Kapan kalian berdua akhirnya akan meresmikannya? Ayah, yaitu kakak iparku. Omong kosong. Itu semua salah kakakmu. Kamu dan Xiao Wang sama-sama korban. Lagi pula, kalau kakakmu saja tidak peduli, kamu takut apa? Betul, Xiao Wang itu gadis yang luar biasa. Selama ini, kami sudah melihatnya dengan jelas. Kalau kamu benar-benar melepasnya, kamu tidak akan pernah menemukan gadis seperti dia lagi. Baiklah, baiklah. Karena kalian semua sudah berkata begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku akan bekerja keras untuk membawa Nona Ruotong pulang secepatnya. Orang tuaku sungguh. Mereka terus-terusan membicarakan hal itu. Tidak apa-apa, Luochen. Orang-orang memang suka bergosip. Yang penting hati kita bersih, itu saja. Bagaimana kalau aku bilang, hatiku tidak bersih?